Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Prodi Pendidikan Fisika dengan mata kuliah Kewarganegaraan dan dosen pengampunya Ibu Fadela Septiwahini MPD. Perkenalkan, saya Nur Abdulnasya, saya Yuri Abdulani, Saya Aldo Seroga. saya Himade Siliana, saya Dinda Permatasari. Di video ini, kami ingin melakukan wawancara dengan tema hak kebebasan berpendapat. Sebelum memulai, kami ingin menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini dijamin dalam UUD tahun 1945, pasal 28E ayat 3 dan UU 09 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang mahasiswa tentang hak kebebasan berpendapat baik dalam konteks kehidupan kampus maupun masyarakat. Oke, bersama saya Lulu Abdulansyah dan rekan saya. Saya Yuri Abdulani. Oke, boleh kenalin sama siapa Kak? Nama aku Rasifiana Indrani dari jurusan Biologi. Oke, aku yang bertanya, apa makna kebebasan berpendapat menurut kamu sebagai mahasiswa? Menurut aku, hak kebebasan berpendapat itu hak setiap individu ya untuk menyampaikan ide, gagasan, kritik maupun saran secara terbuka tanpa rasa takut. Baik, menurut kamu, apakah mahasiswa di kampus sudah memiliki kebebasan untuk berpendapat? Secara umum, menurut saya mahasiswa sudah memiliki ruang ya untuk menyampaikan pendapat melalui organisasi BEM, diskusi publik atau juga diskusi di kelas-kelas. Oke, itu dari pertanyaan dari wawancara tadi memiliki keterkaitan hukum pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang disamai dengan dasar teori oleh John Stuart Mill menyatakan bahwa kebebasan berpendapat diperlukan agar kebenaran dapat muncul melalui pertukaran ide dan argumentasi. Nah, dari pertanyaan kedua tadi juga berkaitan dengan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas dan bertanggung jawab. Halo Kak. Halo. Kakak dari mana nih? Kami prodi matematika nih. Nama kakak? Oh, ini aja Kak David. Kak David. Aku namanya. Oke. Bagaimana cara agar kebebasan berpendapat di kampus tetap berjalan tanpa menimbulkan konflik? Sebenarnya cara itu gampang ya sebenarnya. Kita tuh harus menghindari ucapan ujaran kebencian, fitnah, diskriminasi berdasarkan suku, agama, dan golongan. Kita harus memanfaatkan seminar atau webinar yang dilakukan oleh masing-masing fakultas, terutama prodi kita gunakan dengan baik. Kita dapat webinar tersebut kita dapat jadikan sebagai sarana untuk menyampaikan inspirasi agar kita dapat lebih maju ke depan. Itu ada. Baik, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Yang ketiga tadi berkaitan dengan hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan menghormati hak dan kebebasan orang lain. Berkaitan dengan teori tanggung jawab sosial, menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial untuk menjaga keharmonisan dan kepentingan bersama. Halo semuanya, kenalin nama saya Dinda Permatasari bersama kakak yang di sebelah saya, Lanjut Sari. Ya, dari prodi mana kak? Agronomi. Oh ya, pertanian ya kak ya? Ya, di sini Dinda mau nanya nih kak, apa nih kak ya? Ya, kalau boleh tahu nih kak ya, peran kita nih sebagai mahasiswa nih kak ya, peran kita dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial itu gimana nih kak? Jadi mahasiswa itu memiliki peran yang strategis terhadap perubahan. Jadi mahasiswa ini memiliki kebebasan berpendapat, tapi pendapat tersebut harus disampaikan secara yang santun, yang tentunya bisa memberikan kritik yang baik kepada masyarakat. Oh ya, berarti kita tuh boleh berpendapat ya kak, tapi dengan cara yang baik juga Iya, ya kak ya? cara yang baik santun. Ya, oke. Terima kasih kak. Baik, dari wawancara tadi ada kaitan hukumnya dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Menurut teori Russell,
Dalam teori kontrak sosial mengatakan bahwa kebebasan harus dijalankan dalam batas yang tidak merugikan hak-hak orang lain demi tercapainya keharmonisan sosial. Halo semuanya, saya Yuri Agliani dan bersama rekan saya Lula Purniansyah. halo Kak, boleh kenalin nih nama dan dari keluarga Anda? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya itu Bapak Jaliza Pandan dari Prodi Peternakan. Kakaknya? Saya Ibu Sementara dari Prodi Peternakan. Menurut Kakak, apa risiko yang bisa terjadi jika kebebasan disalahgunakan oleh mahasiswa? Menurut aku sendiri sih kebebasan berpendapat, apalagi di era media sosial yang masuk sekarang ini kan, hoax itu bisa di mana-mana ya, apalagi dipakai untuk fitnah, untuk pokoknya yang nggak bersesuatu deh, yang apalagi bisa sampai ke pelanggaran hukum itu deh sebenarnya. Baik, terima kasih Kak. Oke, untuk kakaknya sendiri, menurut kakak apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk menjaga kebebasan tersebut, kebebasan berpendapat tetap hidup di lingkungan kampus? Siswa itu dapat berperan aktif dalam diskusi ilmiah, menyampaikan opini yang mendukung, yang membangun di media sosial. Selain itu penting juga untuk saling menghargai perbedaan pendapat dan juga tidak malu Untuk mengeluarkan pendapat. mengeluarkan pendapat untuk berbicara, sehingga itu yang bisa membangun terus bertumbuh dan berkembang. Baik, dari pertanyaan tadi berkaitan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai tentang informasi dan transaksi elektronik, UU ITE melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan. Berkaitan teori etika, komunikasi, dan social responsibility, teori menekankan bahwa setiap kebebasan harus diiringi kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Lalu berkaitan juga dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28F menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Yang berlandaskan teori Stuart Mill menyebut bahwa kebebasan berpikir dan berbicara adalah sarana utama untuk kemajuan intelektual masyarakat. Kebebasan berpendapat bukan berarti bebas tanpa batas, tetapi tetap harus berlandaskan hukum, etika, norma, dan norma sosial agar tidak merugikan orang lain. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang 1945, Pasal 28E dan 28J, serta teori tanggung jawab sosial dan kontrak sosial, yang menekankan keseimbangan antara kebebasan dan kewajiban. Semoga wawancara ini dapat memberikan wawasan tentang Pentingnya menjaga kebebasan berpendapat yang sehat dan beradab di lingkungan kampus maupun masyarakat.